Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan menuntun kita boleh menikmati hidup di hari ini. Dan kami mengajak saudara sekalian, marilah kita menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, karena besarlah cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani, dan kami mengawali seluruh aktivitas kami dengan beribadah. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar supaya firman yang diberitakan itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam Lukas 17 ayat 18. Lukas 17 ayat 18 berkata demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Demikian Lukas 17 ayat 18. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memuliakan Allah adalah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh semua orang beriman. Itu bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Memuliakan Tuhan adalah tanda bahwa kita mengakui kedaulatannya, kekuasaannya, kebesarannya, dan kebaikannya yang selalu nyata dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan juga adalah tanda ucapan syukur atau tanda terima kasih bahwa kita sadar segala sesuatu yang kita miliki, kita nikmati, itu datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, memuliakan Tuhan berarti kita menempatkan Dia sebagai satu-satunya yang layak untuk ditinggikan, Dia satu-satunya yang layak untuk dihormati, disembah, dan dipuji. Nah, saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, ada pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Ini adalah pertanyaan di mana dia mau mempertanyakan di mana 9 orang tadi. Karena ternyata dari 10 orang yang telah disembuhkan dari kusta, hanya satu yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Dia itu pun adalah orang asing. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan kritikan, merupakan kritikan terhadap orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, kritikan terhadap orang-orang yang mengaku hidup takut akan Tuhan, tapi justru melupakan kebaikan Tuhan. Karena ternyata orang asing yang menunjuk pada orang Samaria, dia itulah yang kembali dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan Yesus ini juga bukanlah bermaksud untuk menghitung tindakan kasih yang sudah dia buat. Atau dalam bahasa Manado bilang, nyandak mau bakureken, bukang mau babangke. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan bagaimana seharusnya respon atau sikap iman terhadap perbuatan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan. Di sini dia mau menegaskan bahwa kesembuhan yang telah mereka nikmati sesungguhnya datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti 9 orang tadi, maka sadar atau tidak, kadangkala kita pun ada dalam situasi seperti itu. Kita terlena dengan keberhasilan, kesuksesan, ketika kita ada di zona nyaman, kita merasa semua baik-baik saja, kita merasa bahwa semua indah dan menyenangkan. Kadang kita lupa diri, kita menjadi sombong, kita melupakan Tuhan, dan tidak bersyukur, tidak memuliakan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Karena dialah sumber segala sesuatu. Kalau kita melihat kehidupan yang kita jalani,
banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan karya terbesar yang termulia yang sudah Dia lakukan, yaitu ketika Dia memberikan kita anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu tidak ada alasan tidak mengucap syukur atau tidak mau memuliakan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda bahwa kita mau selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan adalah, pertama, kita jadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Kita menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tanda bahwa kita adalah orang yang tahu mengucap syukur, kita mau selalu memuliakan Dia adalah dengan menghargai kehidupan kita. Dan bagaimana kita akan mengisi hari-hari hidup kita dengan melakukan segala perintah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan kemudian kita harus selalu memakai hidup yang Tuhan beri dengan limpahan berkat-Nya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, agar supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang juga yang akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat agar kami tetap memuliakan Tuhan dalam hidup. Kami tetap mengucap syukur. Kami tidak akan pernah melupakan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang boleh kami miliki, yang boleh kami nikmati dalam hidup, itu berasal dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu memakai semua pemberian Tuhan dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kami saja, tapi boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami berdoa untuk semua orang yang mau mendengar firman Tuhan hari ini, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, rencana-rencana kami, tugas kerja kami sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini kami Tuhan yang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.